Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'a wa amalan mutakabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah toleransi dan menghargai perbedaan. Kompetensi dasar, memahami toleransi dan menghargai perbedaan sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Tujuan pembelajaran, membaca Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, mengidentifikasi macam-macam bentuk tanda wakaf dalam mushaf Al-Quran. Menjelaskan makna Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Macam-macam bentuk tanda wakaf di dalam mushaf Al-Quran. 1. Wakaf tam, wakaf yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. 2. Wakaf kaf, wakaf yang wajar alias pas. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan dengan sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan arti dan ayat sesudahnya. 3. Wakaf hasan, wakaf yang baik. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi arti dan ayat sesudahnya. Namun, secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. 4. Wakaf qabi atau wakaf yang buruk. Memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah-tengah ayat. Usahakan untuk menghindari wakaf ini, karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Makna Quran Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Makna dari ayat tersebut yaitu bahwa Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda untuk saling mengenal. Bisa dibayangkan jika seluruh manusia di muka bumi ini wajahnya sama, pasti kita akan kesulitan untuk saling mengenal. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa di hadapan Allah semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus selalu berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwa. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia secara berbeda-beda sebagai bukti tanda-tanda keagungannya. Sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menutup pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinaba wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.